wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya salah satu mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang mengupas tentang psikologi perkembangan remaja, di mana isinya banyak sekali mengupas atau menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan remaja secara psikologi. Nah, tentunya saya tidak sendirian, tapi saya bersama teman saya. Ini dia. Kenalkan, nama saya Aulia Kafa Firdausi dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas perihal psikologi perkembangan remaja. Untuk lebih jelasnya, simak video. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai psikologi remaja. Apa saja yang akan dibahas dalam materi terkait psikologi remaja? Yang pertama, masa remaja dan perkembangannya. Yang kedua, fase-fase masa pubertas dan adolescensi. Yang ketiga, perkembangan fisik, seksual, kognitif, dan emosi. Yang keempat, ketegangan emosional keluarga. Yang kelima, remaja dan pendidikan di sekolah. Dan yang keenam, remaja yang sekolah dan remaja yang bekerja. Yang pertama adalah masa remaja dan perkembangannya. Kata remaja berasal dari bahasa Latin, adolescence, yang berarti to grow atau to grow maturity, sehingga masa remaja dapat didefinisikan sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Siapa itu remaja? WHO memberikan batasan mengenai remaja secara konseptual yang meliputi 1. Individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri. Selanjutnya, apa saja tugas perkembangan pada masa remaja? Luella Cole mengkategorikan tugas perkembangan masa remaja menjadi 9. Yang pertama, kematangan emosional. 2. Pemantapan minat dan bakat. 3. Kematangan sosial. 4. Emansipasi dari kontrol keluarga. 5. Kematangan intelektual. 6. Memilih pekerjaan. 7. Menggunakan waktu senggang. 8. Memiliki falsafah hidup. 9. Identifikasi diri. Selanjutnya adalah fase-fase masa pubertas dan adolescensi. Ada perbedaan antara pubertas dan adolescensi. Pubertas merupakan pematangan organ seksual, sedangkan adolescensi merupakan perkembangan menjadi dewasa. Sehingga bisa dipahami bahwa pubertas lebih kepada sisi fungsi organ seksual, sedangkan adolescensi lebih kepada fungsinya secara psikologis. Untuk laki-laki, masa pubertas dimulai dari umur 12 sampai 16 tahun. Sedangkan perempuan dimulai dari umur 11 sampai 15 tahun. Untuk masa adolescensi, laki-laki dimulai pada umur 17 sampai 21 tahun. Sedangkan perempuan dimulai pada usia 16,5 sampai 20 tahun.
Selanjutnya adalah perkembangan fisik, seksual, kognitif, dan emosi. Pertama adalah perkembangan fisik. Perubahan pada fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Sedangkan perkembangan seksual yaitu pertumbuhan kelenjar seks atau gonad remaja yang merupakan bagian integral dari pertumbuhan dan perkembangan jasmani secara menyeluruh. Perkembangan seksualitas terdiri dari dua, yaitu tanda kelamin sekunder dan tanda kelamin primer. Tanda kelamin sekunder. Tanda kelamin sekunder ditandai dengan perubahan fisik baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Pada laki-laki ditandai dengan suara yang mulai membesar, tumbuhnya kumis dan jenggot, juga dada yang mulai membidang. Sedangkan pada perempuan biasanya ditandai dengan tumbuhnya payudara dan juga panggul yang mulai membesar. Kemudian tanda kelamin primer. Tanda kelamin primer ini lebih menunjukkan pada tanda-tanda yang berhubungan dengan kematangan organ reproduksi. Untuk laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah, sedangkan pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Piaget mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi, sehingga memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Atau dalam teori Piaget, masa remaja berada pada tahap operasi formal. Namun ada satu bagian dari perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak yang belum sepenuhnya ditinggalkan oleh remaja, yaitu dikenal dengan istilah personal fable. Apa itu personal fable? Personal fable yaitu berisi keyakinan bahwa diri seseorang adalah unik dan memiliki karakteristik khusus yang hebat, yang diyakini benar adanya tanpa menyadari sudut pandang orang lain dan fakta sebenarnya, sehingga dikenal dengan adanya egosentrisme atau ketidakmampuan melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Perkembangan pada aspek ini meliputi kemampuan remaja dalam memahami dan menguasai hawa nafsu serta emosinya, yang meliputi rasa nyaman, dicintai, berani, gembira, takut, marah, dan bentuk-bentuk emosi lainnya. Di samping itu, ada hal lain yang menakutkan bagi remaja, seperti kecemasan dan kekhawatiran remaja tidak diterima oleh kelompoknya, sehingga remaja membutuhkan kesan bahwa ia itu dibutuhkan dan dihargai. Ketegangan emosional remaja. Emosi remaja sangat berpengaruh terhadap keadaan remaja. Ada dua titik ekstrim yang dapat terjadi di masa pertumbuhan dan perkembangan remaja. Di titik terendah adalah remaja yang bermasalah, sedangkan di titik tertinggi adalah remaja yang berbahagia. Ada 3 tingkatan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh remaja yang belum mencapai kebahagiaan.
Tingkatan pertama adalah masalah yang wajar menurut ciri-ciri remaja, seperti masalah dengan diri sendiri, masalah dengan teman sebaya, masalah dengan orang tua, dan masalah dengan masyarakat luas. Tingkatan kedua yaitu masalah tahap menengah yang bersangkutan dengan tanda bahaya atau danger signal, yang meliputi tingkah laku berbahaya withdrawal dan tingkah laku berbahaya netral. Dan tingkatan ketiga yaitu masalah tahap kuat, yang meliputi tingkah laku menyimpang agresif dan tingkah laku menyimpang pasif. Pada tingkatan pertama, yaitu masalah yang wajar menurut ciri-ciri remaja, yang meliputi masalah dengan diri sendiri seperti emosi dan pikiran tentang fisiknya, emosi dan pikiran mengenai kemampuannya, pandangannya tentang nilai dan norma. Sedangkan untuk masalah dengan teman sebaya seperti rasa ingin diterima dalam pergaulannya dan rasa ingin bisa menarik lawan jenis. Untuk masalah dengan orang tua seperti rasa ingin mendapatkan kebebasan dari orang tua dan kebutuhan perhatian dan kasih sayang yang tidak selamanya terpenuhi karena kesibukan orang tua. Sedangkan untuk masalah dengan masyarakat luas seperti rasa rendah diri terhadap masyarakat luas dan juga persiapan akan masa depan, sekolah dan jabatan yang mengganggu pikiran remaja. Untuk tingkatan yang kedua yaitu masalah tahap menengah yang bersangkutan dengan tanda bahaya atau danger signal, yang terdiri dari dua macam yaitu tingkah laku berbahaya withdrawal dan tingkah laku berbahaya netral. Tingkah laku berbahaya withdrawal contohnya adalah merasa tidak aman sehingga bersikap rendah diri dan rela dijajah oleh siapa saja. Selalu melamun sebagai kompensasi bagi rasa kurang puas dalam kehidupannya, dan juga berusaha menarik perhatian dengan berbuat kekanak-kanakan. Sedangkan tingkah laku berbahaya netral contohnya adalah mengabaikan tugasnya untuk bersenang-senang dan juga tidak mempunyai rasa bertanggung jawab serta rindu berlebihan terhadap yang dirindui sehingga melemahkan motivasinya untuk berkembang. Tingkatan yang ketiga yaitu masalah tahap kuat. Terdiri dari dua, yaitu tingkah laku menyimpang agresif dan tingkah laku menyimpang pasif. Untuk tingkah laku menyimpang agresif, contohnya yaitu seperti merusak hak milik orang lain, melanggar peraturan dan norma yang ada, menyerang, berkelahi, membuat gaduh dan membuli, berbohong, pendendam, suka adu domba, sangat sering memerintah dan mementingkan diri sendiri, dan melanggar kehormatan seks lawan jenis. Sedangkan untuk tingkah laku menyimpang pasif, contohnya adalah sering menyendiri dan melamun, apatis, tidak bergairah hidup, sangat mudah kecewa, sangat mudah tunduk pada hal yang sebenarnya tidak dia suka, sangat mudah tersinggung, sangat mudah panik, dan dalam tingkatan yang lebih parah, bisa saja menjadi peminum, pecandu, narkotik hingga bunuh diri. Kemudian remaja dan pendidikan di sekolah. Peran sekolah sangatlah penting sebagai wadah remaja untuk mendapatkan bekal ilmu untuk masa depan mereka dan juga sebagai sarana agar para remaja tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Karena pada masa ini para remaja masih mencari jati diri mereka dan akan sangat rentan dengan bahaya pergaulan bebas seperti miras, narkoba, dan hubungan ganda. Kemudian, bagaimana dengan fenomena remaja yang sekolah dan remaja yang bekerja? Ada beberapa faktor yang mendukung remaja melanjutkan studinya atau remaja sekolah.
Yang pertama, faktor ekonomi. Adanya dukungan dan motivasi dari keluarga untuk terus melanjutkan sekolah, serta kondisi ekonomi keluarga yang mencukupi akan mendukung remaja untuk terus melanjutkan studinya. Kemudian faktor psikologis, yaitu adanya keinginan untuk memiliki kemampuan yang lebih atau unggul dari orang lain. Kemudian faktor sosiologis adalah yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan pergaulan. Jika remaja tersebut bergaul dengan orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, maka akan mendorong remaja tersebut untuk ikut sama seperti lingkungannya. Dan yang keempat adalah faktor intelektual. Pada umumnya, remaja yang memiliki kemampuan intelektual tinggi akan beranggapan bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya. Sedangkan faktor yang menyebabkan remaja tidak melanjutkan sekolahnya atau studinya adalah yang pertama, faktor ekonomi. Remaja yang memiliki kendala ekonomi biasanya diharapkan untuk bisa membantu menghidupi keluarganya dengan cara bekerja. Sedangkan faktor psikologis adalah ingin mempunyai nafkah sendiri dan ingin bebas dari tuntutan pelajaran, sehingga remaja tersebut lebih memilih untuk bekerja daripada sekolah. Faktor sosiologis yaitu motivasi untuk melanjutkan studi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Jika lingkungan sosialnya tidak mendukung remaja tersebut untuk melanjutkan studinya, maka akan sangat berpengaruh. Kemudian yang terakhir adalah faktor intelektual, yaitu adanya asumsi bahwa dengan bekerja akan mendapatkan uang, sedangkan jika bersekolah hanya menghabiskan uang. Dari sekian banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja, maka peran pendidikan bagi remaja sangat dibutuhkan untuk mengarahkan setiap fase perkembangannya sehingga mampu membentuk remaja yang lebih dewasa dan mampu menyesuaikan diri. Baik, saya di sini akan langsung menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Kafa tentang materi psikologi perkembangan remaja. Dan kesimpulannya adalah bahwa masa remaja merupakan masa atau periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa, berkisar antara usia 12 sampai 21 bagi laki-laki dan 11 sampai 20 bagi perempuan. Nah, pada masa ini remaja memiliki tugas dan mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, seksual, kognitif, dan emosi, sehingga rentan mengalami ketegangan emosional yang dikategorikan sebagai remaja yang bermasalah dan remaja yang berbahagia. Oleh sebab itu, sekolah sangat penting bagi remaja sebagai wadah ilmu untuk bekal menghadapi masa yang akan datang. Dan untuk faktor yang mendukung remaja melanjutkan studinya dan yang tidak melanjutkan itu ada 4. Yang pertama, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor intelektual. Nah, lagi-lagi di sini peran pendidikan bagi remaja sangat dibutuhkan untuk mengarahkan setiap fase perkembangannya sehingga mampu menjadi pribadi dewasa yang mampu menyesuaikan diri. Nah, itulah barusan kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.